hari ini kami bisa berkumpul bersama saudara kasih kami Tuhan. Ini keluar hati kami ini memuliakan puji nama kami rindu Tuhan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu itu menjadi berkat di tempat ini. Kami percaya iman Tuhan. Ada impakasi kuasa-Mu terjadi sepanjang ibadah ini, sepanjang roh kuasa ini Tuhan. Ada kuasa firman Tuhan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menasehati, kuasa yang menguatkan, dan kuasa kami Tuhan untuk memberikan kami Tuhan, membuka kami kebenaran-kebenaran, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, tutup mulut kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu dan kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Pak Alek, ketua tim doa puasa yang sudah menyapa saya hadir di tempat ini membagikan firman Tuhan. Sungguh sangat sukacita. Minggu lalu ketika Bu Sherly mengundang saya untuk hadir, tanpa saya pikir lagi saya belum bisa. Puji Tuhan, haleluya. Maka tadi siang sejak jam 3 pagi saya sudah siap berangkat ke sini. Puji Tuhan, ya, cuma 2 jam nggak terlalu macet. Sampai sini masih bisa ngobrol-ngobrol lagi, ya. Hari ini kita sama-sama belajar, ya. Kita buka Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Malam ini kita sama-sama belajar, ya. Firman Tuhan pada permata 2 menjadi berkat bagi yang mendengar, menjadi berkat juga bagi saya yang membicarakan. Kita sama-sama belajar bermurah hati, ya. Tidak ada terbatas, kita sama-sama belajar di tempat ini, ya. Kemurahan hati itu artinya apa sih? Kemurahan hati adalah suka berbagi, sharing, memberi, melakukan kebaikan, memberi perhatian, peduli, suka menolong, tidak pelit, penuh kasih, ya. Jadi kemurahan hati tidak hanya berbicara tentang materi, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu, menolong, mengasihi orang lain melalui pikiran kita, melalui bantuan tenaga kita, melalui perhatian kita, waktu kita yang kita berikan, ya. Sampai detik ini masih banyak orang yang berpikir 1000 kali bila mau bermurah hati kepada orang lain. Hitung-hitungan untung rugi kalau bermurah hati kepada orang lain. Mereka beranggapan bahwa murah hati kepada orang lain atau memberikan sesuatu kepada orang lain atau mengorbankan sesuatu kepada orang ada kerugian besar, tidak ada untungnya. Tapi kita saat ini belajar, ya, bagaimana bermurah. Apakah benar ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain tidak ada untungnya? Kita hari ini sama-sama belajar. Ketika kita mempraktekkan bermurah hati, tentu, ya, ada berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita, ya. Banyak penghalang orang yang mau bermurah hati, ya. Orang bermurah hati penghalangnya karena mereka mau mementingkan diri sendiri. 2, rasa takut dan khawatir akan kehidupan. Maka ketika orang mau bermurah hati, mereka berpikir 1000 kali. Karena mereka mau mementingkan diri sendiri. Mereka merasa takut dan khawatir akan kehidupan. Ada 2 macam ketika kita mau memberi. Kita mau memberi karena mengasihi. We give to love. Yang kedua, ya, kita memberi karena kita ingin dikasihi. To be loved. Mana pilihan kita? Kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, menolong orang lain, karena kita mencintai, apakah atau kita mau dicintai, ya. Orang yang murah hati adalah orang yang bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, ya. Orang yang murah hati tidak pernah menganggap bahwa kebaikan yang dilakukannya merupakan paksaan atau kerugian baginya. Sebaiknya ia melakukan kebaikan itu dengan sukacita tanpa mengharapkan balasan dan pamrih. Bisakah kita mempraktekkan menolong orang, mengasihi orang, membantu orang tanpa membalaskan dan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun juga dalam kehidupan kita?
Ketulusan orang itu sangat-sangat diperlukan. Cari orang pintar, banyak orang tulus itu. Maukah kita menolong orang bermurah hati dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa adanya meminta balasan sesuatu kepada orang lain? Berjalanlah menjadi orang yang tulus, menjadi orang-orang yang mau bermurah hati dan tidak melihat kiri kanan dan tetap murah hati. Ya, tentu ada berkat-berkat yang Tuhan berikan ketika kita mau bermurah hati. Yang pertama, Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ketika kita mau bermurah hati, ya, kemurahan hati membuat hidup kita menjadi luas. Ada cerita. Pertama, cerita mengenai Abraham. Abraham ingin mencarikan mantu, calon mantu, ya, pasangan hidup bagi anaknya yang bernama Ishak. Lalu Abraham meminta hambanya, tolong carikan untuk anak saya seorang pasangan hidup, seorang calon istri bagi anak saya yang baik, yang menurut kriteria segala macam Abraham berikan kepada hambanya. Ya, kita baca firman Tuhan, Kejadian 24 ayat 14 sampai 19. Kejadian 24 ayat 14 sampai 19. Kejadian 24 ayat 14 sampai 19. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kutahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuhanku. 15. Sebelum dia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengasihi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah dibukanya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya ia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah, baiklah untuk unta-untamu juga, bertimba air sampai semuanya puas. Seorang Abraham meminta petunjuk, barang siapa ada yang mau memberikan dia minum, bahkan memberikan unta-unta, itulah calon istri dari Ishak, calon istri dari Tuhan. Maka muncullah Ribka. Ribka pada saat itu dia tidak mengenal hamba si Abraham, tapi dia bermurah hati, mau menolong, mau memberi minum, bahkan unta-untanya juga mau diberi minum. Itulah petunjuk bahwa Ribka adalah calon istri pasangan hidup Ishak yang terbaik. Maka ketika kita mau mempraktekkan kemurahan hati, Tuhan akan memperluas hidup kita. Apakah pengalaman hidup kita ketika kita bermurah hati kepada orang lain? Kita punya pengalaman bermurah hati kepada orang lain? Murah hati apa yang sudah kita praktekkan selama ini kepada orang lain? Ada contoh lagi, Daud. 2 Samuel 9 ayat 7 sampai 10. 2 Samuel 9 ayat 7 sampai 10. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.
Maka sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepada, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu Tuhan. Kisah Daud dan Saul. Saul begitu membenci Daud. Saul begitu memusuhi, bahkan dendam sampai Daud. Berkali-kali Saul ingin membunuh Daud. Ingin membunuh Daud. Berkali-kali juga Tuhan tolong Daud lolos. Ketika Daud bahkan juga anaknya Jonathan meninggal, ya. Ketika Saul dan anaknya Jonathan meninggal, ya, maka ada cucu atau anak dari Jonathan, cucu dari Saul yang bernama Mephiboset. Saul sudah menjadi raja, Saul sudah punya wibawa, punya istana yang bagus, punya tentara yang besar, yang kuat. Apa yang dilakukan Daud kepada Mephiboset? Mephiboset berkata, ya, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Mephiboset itu hanya kecil, tapi Daud memperlakukan Mephiboset makan sehidangan dengannya, bahkan mengembalikan harta-hartanya yang dimiliki oleh Saul Jonathan kepada Mephiboset. Daud memberikan contoh suatu kemurahan hati kepada Mephiboset. Seharusnya sebagai kerajaan, ya, zaman dulu bisa dibunuh satu keturunan, tapi Daud dia ajak makan hidangan dengan aku. Artinya apa? Menganggapnya bukan lagi merendahkan, tapi Daud merendahkan hati untuk mau datang kepada Mephiboset, mempraktekkan kemurahan hati. Tokoh-tokoh Alkitab, Ribka, Daud memberikan suatu contoh bagi kita, bermurah hati. Tetaplah bermurah hati, ya. Walaupun air susu dibalas dengan air tuba, walaupun kemarau setahun dihapus hujan sehari, tetap praktekkan murah hati. Hidupmu akan diperluas oleh Tuhan. Ketika saya dulu kuliah, ya, saya dulu tahun 90, dari SMA saya mau kuliahnya itu kedokteran. Maka saya dari sekolah itu saya belajar biologi bisa masuk K2. Ketika saya lulus kuliah, ya pasti dokteran. Saya tes di suatu perguruan tinggi ranking 3. Tapi setelah saya ambil kuliah kedokteran, ketika saya minta orang tua saya mau ambil kedokteran, saya mau bayar uang pangkal. Tapi saya iseng, saya ambil teknik mesin, ranking 3 juga, tapi bayarannya sangat murah teknik mesin dibanding kedokteran. Saya pikir-pikir kalau saya masuk kedokteran biayanya tinggi, dan juga cari kerjaannya juga nanti tunggu bisa 10 tahun. Zaman saya dulu harus kerja praktek di gedung. Akhirnya saya ambil teknik mesin. Apa saya juga bisa waktu itu. Kuliah, ya, 4 tahun kuliah, lulus. Saya kuliah 7,5 semester, 1 semester sama skripsi saya kerja magang lagi itu di Astra. Setelah saya lulus, hasilnya cukup bagus, IPK saya 3, ya. Saya kerja di suatu perusahaan ya cukup internasional, pemiliknya adalah konglomerat pada zaman itu, ya. Saya pada saat itu kerja jadi sales, jual genset pisau, ya. Ya, saya kerja hanya sangat-sangat junior, fresh graduate. Gaji saya pada saat itu perusahaan saya itu menerima lowongan kerja. Saya gaji pertama saya lagi itu mungkin sekitar 500.000 lebih, dipotong pajak nggak sampai 500.000. Tapi teman-teman saya yang sama-sama masuk kerja ada yang lulusan Australia, lulusan Jerman, lulusan Amerika, tentu gajinya 2 kali lipat dari gaji saya. Tetap saya kerja. Dalam perjalanan waktu kerja dikatakan oleh HRD-nya, kamu nanti kerja jadi sales, ya, hanya mendapatkan komisi. Kayak itu mau salah 1% atau 0,8% komisi saya dari penjualan. Bensin nggak diganti, uang tol nggak diganti, semua nggak diganti, lembur juga nggak diganti. Mau nggak? Siap, sedia sih kerja. Saya kerja itu setengah 9. Setengah 9 mulai kerja, pulang jam 5. Setengah 9 mulai kerja, setengah 8 saya sudah datang ke kantor.
Jam 5 sore selesai kerja, jam 5 selesai kerja, jam setengah 7 saya pulang. Datang paling awal, pulang paling malam. Sampai sama bos saya mau kayak nih, Imam saya kasih kunci nih, kamu pegang kunci. Karena saya pagi ya. Gaji biasa aja. Dalam perjalanan kerja ya, pertama naik bis ya, apapun saya kerjakan. Saya merasa saya dalam bekerja. Ini anggap aja nih perusahaan saya. Ya, saya kerja ya, pokoknya tidak pasti tidak jemu-jemu. Ya kerja dengan semangat. Gaji kecil dibandingkan teman-teman saya yang satu meja yang baru-baru, gaji saya kecil. Ya nggak apa-apa, tetap saya kerja itu semangat. Tidak pandang dulu. Datang paling pagi, pulang paling malam, nggak apa-apa sih. Kerja ya. Di hari ini kemana? Saya pergi ke Bandung bawa mobil. Hari ini kemana? Saya pergi kemana? Surabaya, tetap saya ke Surabaya. Kalau Bandung, ya udah pasti nggak dapat uang lembur. Ya, keluar biaya, tetap saya lakukan. Saya bekerja dengan tanggung jawab, saya bekerja dengan tulus. Akhirnya, ya saya kerja lembur, terus cuti. Sepanjang tahun dapat cuti itu 12 hari sepanjang tahun. Cuti 12 hari dalam waktu 1 tahun. Kalau cuti saya ngambil, nggak bisa dijadiin duit. Selama saya kerja 4 tahun, cuti 12 hari nggak pernah saya ambil. Nggak pernah, saya itu pun bisa saya tukar duit juga, nggak pernah saya ambil, saya masuk terus. Akhirnya dapat promosi ya. Saya ingat, bos saya tuh yang big bosnya yang tadi nggak tahu dia tahu. Saya kerja ya dengan semangat, saya anggap ini bekas rumah saya. Pada waktu pekerjaan ya, saya disuruh sales jadi bagian project, saya kerjakan. Bagian disuruh cek bagian dari bagian legal, saya kerjakan juga. Semuanya saya kerjakan. Digaji 500, saya berikan bos saya lebih dari 500.000 di tenaga pikiran saya. Semua saya merangkap. Nggak hitung-hitungan. Kerja yang pernah hitung-hitungan. Terus akhirnya saya dapat apresiasi. Tahun 95. Tahun 96. 24 Desember tahun 96. Pada saat itu saya kerja naik bis, lalu dapat promosi, dapat mobil Zebra pickup, dapat promosi lagi naik, dikasih mobil Jimny Katana. Saya ingat tanggal 24 Desember malam Natal tahun 96, bos saya telepon saya, dikasih satu mobil Honda Civic. Honda City, harganya 59 juta. Saya ke showroom di daerah tempat kamu pilih mobilnya, bawa pulang. Saya nggak pilih lagi, langsung saya mau pulang sama itu. Setelah itu ya, saya naik jabatan sales manager. Pada saat sales manager ya tentu saya juga diperbarui, gaji saya ya lumayan lah. Direktur sales saya berhenti. Saya merangkap jadi direktur sales. Direktur teknik saya berhenti. Saya merangkap jadi direktur teknik. 3 anggapan jabatan saya ambil. Gajinya tetap sales manager. Gaji 3 orang dibayar sama 1. Ngeluh nggak pernah ngeluh. Berjalan aja ngeluh. Nggak pernah ngeluh. Berjalan aja. Hidup semakin hari semakin mendapatkan kepercayaan dari pimpinan, dari bos untuk saya. Sering kali akhirnya bos saya juga melihat saya nggak pernah setahun situ berjalan. Gaji saya tetap sales manager, tapi merangkap semua pekerjaan. Ketika harus dihadapkan dengan pejabat, saya yang hadir. Dihadapkan dengan ini, saya yang hadir. Ya. Akhirnya saya dikasih kredit sama bos saya. Ini pakai buat entertain. Apresiasi. Bagaimana dengan Tuhan kita? Ketika kita mau bermurah hati kepada sesama kita, manusia aja bisa mengapresiasi kita, tapi Tuhan kita melihat. Tuhan melihat apa yang kita lihat. Tuhan juga tahu apa yang kita baca. Tuhan juga tahu apa yang kita bicara. Tentu apresiasi dari Tuhan tidak akan satu lagi satu. Ketika kita mau mempraktekkan murah hati,
tentu hidup kita akan diberkati. Ribka mendapatkan suami yang terbaik, bahkan mertua yang terbaik. Ribka, ya. Daud ketika yang mau bermurah hati, Daud hidupnya ditinggikan Tuhan. Dari seorang gembala yang tidak apa-apa, ketika yang mau murah hati, dia ditinggikan Tuhan. Kita lihat contoh-contoh kita yang begitu luar biasa. Maka kalau kita mau murah hati, tetaplah murah hati. Walaupun air susu dibalas dengan air tuba, tetap murah hati. Walaupun kemurahan hati kita tidak diapresiasi, bahkan tidak dilihat, tidak dianggap sama orang lain, tetap pegang kita punya prinsip, tetap bermurah hati. Ketika kita mau murah hati, hidupmu akan berubah. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima janji Tuhan kepada kita. Bukan hanya bicara materi, pikiran kita, hati kita, tenaga kita berikan. Ketika Tuhan menetapkan kita untuk kerja, misalnya mana di kantor, berikan energi, pikiran, hati, visi kita kepada kantor. Kantor gaji kita 1 juta, kita berikan kepada kantor kita lebih berkali-kali 1 juta dari apa yang kita tenaga pikiran kita. Harus rajin, berikan yang terbaik. Kerja jangan hitung-hitungan, jangan selalu mencari kambing hitam. Tetaplah murah hati. Ya. Kedua, kemurahan hati membuat kita semakin happy dan healthy. Ada di HP saya. Ya, buka deh. Kemurahan hati membuat kita semakin happy. Ya, benar kan? Kemurahan hati semakin membuat kita bahagia dan sehat. Saya kutip dari beberapa dokter bahkan profesor. Ya, Dr. Alan Kutz mengadakan penelitian terhadap 3.000 sukarelawan. Kesimpulannya, memberi atau menolong orang lain dapat mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa stres, meningkatkan endorfin, dan meningkatkan kesehatan. Kalau sakit gigi, bermurah hatilah sama orang lain, mengurangi rasa sakit gigi. Kaki saya sakit, bermurah hati, naik tangga dari pasarian nggak sakit. Iya, maka dikatakan ya, memberi atau menolong, bukan kata imam, tapi kata Dr. Alan Kutz. Coba search di Google Dr. Alan Kutz. Ya, memberi atau menolong orang lain dapat mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa stres, meningkatkan endorfin. Endorfin adalah hormon yang membuat kita bahagia. Lawannya adalah morfin, hormon yang kita bisa binasa, dan meningkatkan kesehatan. Maka saling bertolong-tolongan, saling bermurah hatilah, supaya endorfin kita meningkat, ya, sehingga kesehatan kita meningkat, mengurangi rasa stres. Kalau mengurangi rasa stres, bukannya baca WA, lihat HP, nonton Netflix, nonton bioskop, tapi bermurah hati untuk stres. Profesor David McClellan, kesimpulan penelitiannya, melakukan sesuatu yang positif terhadap orang lain akan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya, orang yang pikir cenderung terserang penyakit. Maka kalau kita sering nolong orang, kalau kita bermurah hati, ya, maka imunitas kita semakin tinggi, semakin bagus, tahan terhadap penyakit. Ya, maka bermurah hatilah. Kita hari ini kita sama-sama belajar. Ya, setiap jemaat saya juga belajar dari malam ini untuk sama-sama bermurah hati. James Hus, ya, naik lagi. James Hus mengatakan, kesimpulannya, menolong orang lain secara sukarela
Saya ulangin ya. Secara sukarela, volunteer, meningkatkan kebugaran tubuh dan angka harapan hidup. Mau panjang umur, sering-seringlah menolong orang. Mau sehat, sering-seringlah menolong orang. Makanya mulai hari ini, sejak doa puasa hari ini 10 Juli, ambil keputusan mau bermurah hati kepada orang lain. Demi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Murah hati buat badan kita, buat kita bahagia. Padahal secara logika, apa mungkin kalau kita bermurah hati berarti ada sesuatu dari kita yang kita berikan pada orang lain, ada suatu pengorbanan, ya. Ada sesuatu ya yang kita berikan kepada orang lain, baik materi, tenaga, pikiran. Apa mungkin bisa sehat? Tapi firman Tuhan berkata, perjuangan kita, apa yang kita berikan pada orang lain justru bakal memberkati kita, bahkan memberikan kita kebahagiaan. Kebahagiaan itu mahal. Orang mencari bahagia, jalan-jalan ke luar negeri, pakai mobil mewah, pakai barang mewah, kemewahan-mewahan memberikan kebahagiaan. Tapi kita nggak usah jauh-jauh. Alkitab sudah berkata, mau bahagia, bermurah hatilah. Kita mulai murah hati dengan orang-orang terdekat kita yang bisa kita pandang. Anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, teman-teman seiman kita, teman-teman di gereja. Bermurah hati, buat kita bahagia dan happy. Ya, yang ketiga, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan kita bukan Tuhan yang berhutang. Tuhan tahu segala macam akal, pikiran, dan apa yang kita tabur. Ketika kita menabur sesuatu, orang lain nggak lihat, tapi Tuhan kita lihat. Saat ini, ketika saudara-saudara berbuat baik kepada Bapak Gembala, mungkin 5 tahun 10 tahun lagi Pak Gembala itu lupa perbuatan baik setiap jemaat. Tapi Tuhan kita tidak pernah lupa setiap perbuatan baik kita. Dia catat, dia rekod. Tuhan tidak pernah lupa perbuatan baik dan setiap apa yang kita tabur. Makanya kalau orang yang bermurah hatinya, mereka akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, menyuatai Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Apakah kita sudah mempraktekkan menaruh belas kasihan kepada orang lemah? Orang lemah itu bukan orang yang untuk ditekan, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Tapi kita Tuhan berkata, Tuhan belas kasihan kepada orang lemah. Orang lemah itu siapa? Orang asing, orang tua kita, orang yang tidak tahu, orang yang belum punya pengetahuan. Itu orang lemah. Kita harus artinya memiutangi Tuhan. Apa perbuatan kita yang bisa memiutangi Tuhan? Salah satunya menaruh belas kasihan dan bermurah hati kepada orang lain. Apakah kita mau memiutangi Tuhan? Mau memiutangi Tuhan? Ya? Jangan miutang sama warung, bilang aja Tuhan. Bermurah hatilah kepada orang lain. Ada contoh Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 1. Di Kaisera ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Kalau kita lihat ya, Cornelius seorang perwira pasukan Italia.
pada saat itu daerah Israel dijajah oleh Romawi. Dan salah satu penjajahnya, perwiranya bernama Cornelius yang mau bermurah hati. Ibaratnya dulu waktu Indonesia jajah, ini ada orang Belanda, perwira Belanda yang mau bermurah hati pada orang pribumi, orang Indonesia. Dikatakan nih, dia mau bermurah hati. Itu di Alkitab dikatakan bahwa Cornelius orang yang murah hati, orang yang mau memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Tidak hanya bermurah hati, tapi dia mau berdoa kepada Allah. Banyak orang murah hati, tapi lupa doa. Banyak orang doa, tapi lupa murah hati. Tapi Cornelius dikatakan orang yang senantiasa berdoa dan sedekah. Tapi apa balasan dari yang diterima oleh Cornelius? Ayat 4. Ayat 4 dikatakan ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata. Lalu berkata kepada malaikat itu, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Bayangkan ketika Allah berkata begitu kepada kita, semua doamu, semua pergumulanmu, semua cita-citamu, semua janji-janjiku ya sudah naik dan Allah mengingat engkau. Bayangkan apa yang membuat Tuhan bisa berkata begitu pada Cornelius? Karena ia orang saleh, orang yang bermurah hati, orang yang senantiasa berdoa. Praktekkan doa dan murah hati kita kepada orang lain, kepada banyak orang, siapapun juga. Cornelius mendapatkan reward yang terbaik. Tentu setiap kita mau mendapatkan reward yang terbaik dari Tuhan. Alkitab begitu jelas mengatakan, ketika kita bermurah hati, tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah hilang begitu aja. Tapi ada reward-reward yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mau bermurah hati, emang sulit bermurah hati, sulit untuk menolong orang, sulit untuk mengasihi orang. Tapi dengan jelas dikatakan beberapa tokoh Alkitab mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Janji tergenapi, doa-doanya didengar Tuhan, ya, pergumulannya, kerinduannya, bahkan janji Tuhan tergenapi baginya. Kita lagi contoh Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Lukas 19. Lukas 19 ayat 8 sampai 19. Tetapi Yesus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tangan dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Keselamatan terjadi ketika kita mau bermurah hati. Begitu besar pahala yang kita akan peroleh ketika kita mau murah hati. Doa-doa kita diingat Tuhan, keselamatan terjadi. Apa cita-cita bagi orang Kristen saat ini? Hidup kaya raya, memberikan warisan yang besar kepada anak. Cita-cita kita saat ini adalah keselamatan yang kita peroleh. Bagaimana kita bisa mencapai keselamatan? Tentu ada syarat ketika kita mencapai keselamatan. Maukah kita bermurah hati? Ya, kerja jangan hitung-hitungan, jangan saling menyalahkan, jangan saling mengeluh apa segala macam. Kerjakan dengan tulus. Kita bekerja untuk Tuhan, ya. Kita bekerja untuk Tuhan. Apalagi kita sudah tahu firman Tuhan, apalagi kita sudah tahu mengenal apa jadi yang firman Tuhan yang punya kuasa berkata kepada kita. Kerjakanlah dengan tulus. Yang keempat, Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri.
Ketika kita bermurah hati kepada orang lain, sama seperti kita bermurah hati kepada diri kita sendiri. Artinya, ketika kita bermurah hati, artinya kita menginvestasikan sesuatu untuk diri kita sendiri. Orang yang murah hati sama artinya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi orang yang berbuat baik kepada orang lain sesungguhnya sedang melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri. Sedang pasti Tuhan membalas perbuatan baiknya. Sering-seringlah bermurah hati. Selain itu mengutangi Tuhan. Ketika kita bermurah hati, ya, sama artinya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ketika kita menabur sebutir biji jagung yang akan tumbuh, ya, sebatang pohon jagung dengan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus buah jagung. Ketika kita menabur biji benih mangga manis yang akan tumbuh mangga yang manis. Ketika kita menabur benih yang terbaik, maka kita akan menuai yang terbaik juga bagi diri kita. Pilihan ada di tangan kita. Benih apa yang ingin kita tabur dalam hidup kita? Introspeksi dalam diri kita. Apa kemurahan hati yang sudah kita lakukan kepada istri kita, anak kita, suami kita, orang terdekat kita, bahkan kepada gereja kita? Apa kemurahan hati yang sudah kita berikan kepada mereka? Kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, kewajiban kita yang sudah mendapatkan kemurahan hati terlebih dulu dari Tuhan, yang mau rela mati di atas kayu salib. Tentu bagi kita saat ini harus bisa mempraktekkan kemurahan hati dalam kehidupan kita, menjadi gaya hidup kita dalam sehari-hari. Ringan tangan, perlu dibantu, bantu. Energi pikiran kita bantu dalam hal kecilnya. Kalau dikasih di WA orang, jangan dilihatin aja diri doang, dijawab. Banyak kan dari hal kecil aja di WA, jawab nggak dijawab cuma diri doang. Jawab kayak yes, jawab kayak no. Ya hal kecil aja, bermurah hati, mau menyenangkan orang lain, mau menyenangkan Tuhan kita. Firman ayat penutup bagi kita, Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Sama-sama kita baca ya. Siap? 3, 2, 1, iya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu baik, beri kemuliaan bagi Tuhan. Emang musik silakan.
terima kasih Tuhan Tuhan. Terima kasih Anu, terima kasih Tuhan. Dan malam ini kami belajar untuk bermurah hati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk jadi mempraktekkan murah hati dalam hidup kami Tuhan. Sulit sukar Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, sehingga kami bisa mempraktekkan kemurahan hati bagi sama kami. Kemurahan hati untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, pergumulan kami, kerinduan kami, dan masalah tantangan yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa akan sanggup menyelesaikan setiap perkara kami, bahkan Kau yang berjalan di depan kami, saya setiap perkara kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati gereja kami Tuhan, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, berkati setiap Tuhan yang berbagai pekerjaan di gereja kami Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang berkati, Engkau yang berikan hikmat mereka, bahkan Engkau yang menambah-nambahkan pewahyuan kuasa-Mu menjadi Tuhan. Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Layakkan kami semua yang ada di sini Tuhan. Pakai kami lebih dalam menjadi alat Tuhan. Biar melalui hidup kami Tuhan ada kesaksian. Biar melalui hidup kami baik jiwa berkata jiwa selamatkan dan nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan. Ambil bagian kerajaan karya-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kita. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan akhiri ibadah kita, dan besok kita akan kembali ketemu jam 5. Kita akan makan bareng sate bersama besok jam 5 ya. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Besok sekali lagi jam 5 pagi ada saat teduh tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Kita pamit berdiri bersama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan. Yesus Tuhan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan. Kasih Bapak. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Firman Tuhan berkata di 120 ayat 35D, lebih diberkati memberi daripada menerima. Oleh karena itu kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, jangan jeri-jeri kita berbuat baik selama masih ada kesempatan, ada lakukan. Dan goalnya tidak lain tidak bukan kita lakukan semua untuk Tuhan. Kursus 3:23. Dan mungkin dalam kelesuan, dalam hal-hal yang sangat menyulitkan Anda dan saya, tapi firman Tuhan kata 1 Korintus 15 ayat 58b,
jeripaya saudara saya tidak pernah sia-sia di depan Tuhan. Pada waktu Tuhan balas dengan heran luar biasa jahat. Hidup Anda, keluarga Anda, rumah tangga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, hari depan Anda, Tuhan selalu memberi yang terbaik. Karena Dia mati untuk menolong dan memberkati saudara saya. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat di tempat ini, untuk berkati kehidupannya, hari depannya, usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanannya, rumah tangganya diberkati Bapa, dan dia akan melihat penyertaan kasih anugerah Bapa di surga. Tidak pernah bersudah menyertai hidupnya, hari depannya, apapun yang dilakukan, kerjakan yang mana Kristus dipermuliakan, Engkau buat berhasil keberuntungan di bagian dalam kehidupan hamba. Kami rekan-rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan, yaitu dalam doa kuasa Esther di tempat ini, mereka akan beristirahat dengan enak. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan bahkan waktu sharing mereka, Tuhan juga ada bersama mereka Bapak. Kalau mereka istirahat, mereka dapat istirahat dengan baik dan kembali bangun pada besok pagi Bapak, memuliakan meninggikan Engkau melalui Tuhan pada pagi pada di tempat ini Bapak. Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun sampai pada hari terakhir dan pada season yang terakhir. Tetap kasih anugerah berkat Tuhan, hadirat urapan Tuhan terus ada di tempat ini Bapak, dan memberkati setiap rekan-rekan kekasih Tuhan yang ada dalam ibadah doa puasa Esther, diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, kami akan istirahat. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami kembali berjumpa pada besok pagi dalam tubuh yang sehat dan nama Kristus dipermuliakan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, lepaskan berkat kasih Tuhan tanpa kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama. Amin. Tuhan memberkati.